Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana atas berkat rahmat dan karunia ialah kita dapat berkumpul di sini dalam rangka penyampaian PowerPoint yang telah kita buat tadi. Dan tak lupa juga kita haturkan salawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat, kepada Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah seminar, Bapak Dr. Damra MPD dan juga Ibu Dr. Yuni Astuti SPD MPD. Langsung saja kita ke pendahuluan di mana pengertian presentasi, yaitu presentasi merupakan sebuah komunikasi. Hopland, Jennings dan juga Kelly mendefinisikan pada tahun 1982, komunikasi itu adalah sebagai sebuah proses di mana seorang individu mengirimkan rangsangan untuk mengubah perilaku individu lain atau mempengaruhi individu lain untuk mengubah perilaku dari individu itu tadi. Lalu yang berikutnya, teknik presentasi proposal, di mana dalam teknik presentasi proposal, seni berbicara kemampuan menggabungkan penguasaan pesan, keterampilan berkomunikasi, etika yang berupa perilaku ataupun sikap sangat dibutuhkan dalam presentasi proposal itu tadi. Lalu yang berikutnya, keterampilan berkomunikasi, yaitu penggunaan kata-kata, penggunaan suara, bahasa tubuh, menampilkan diri, menarik perhatian dari audiens, dan juga bertanya serta menjawab pertanyaan dari audiens tadi juga adalah satu hal yang harus dimiliki dalam mempresentasikan proposal itu tadi. Lalu yang berikutnya yaitu pemilihan kata-kata, di mana dalam pemilihan kata-kata ini kita harus menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti agar mudah dipahami dan juga apa yang kita sampaikan tadi tersampaikan kepada audiens tadi. Lalu yang berikutnya, hindari istilah-istilah yang hanya dipahami oleh sebagian orang sehingga apa yang kita sampaikan tadi tersampaikan dengan baik kepada audiens tadi. Lalu, jangan menggunakan kata-kata yang berlebihan, di mana ini akan membuat audiens tadi kebingungan jika kita menggunakan kata-kata yang berlebihan tadi. Lalu yang berikutnya itu gunakan istilah yang spesifik yang banyak orang ketahui. Lalu yang berikutnya yaitu menampilkan diri, di mana satu hal yang diamati pendengar adalah postur tubuh, karena indera terkuat dalam mata. Rute syaraf dari mata ke otak 25 kali lebih besar dari telinga ke otak. Buatlah tubuh Anda mengekspresikan apa yang Anda sampaikan, kondisi batinia dan juga fisiologi lahiria, di mana sikap percaya diri, antusiasme, keyakinan dan juga keunggulan serta ketulusan dan juga lainnya. Lalu yang berikutnya yaitu gaya berbicara, di mana berbicara dengan gaya orisinil, jangan dibuat-buat. Lalu yang berikutnya, berbicara dengan sikap sederajat, tidak menggurui. Lalu yang berikutnya, berbicara dengan nada yang tidak menjemukan atau monoton atau nada yang itu saja. Perlu adanya memainkan nada dan intro dari volume suara kita sehingga audiens tadi fokus ke kita. Lalu yang berikutnya itu berbicara dengan tempo yang teratur, berhenti sejenak saat koma dan berhenti lama saat ada titik. Lalu yang berikutnya itu berbicara dengan penekanan pada hal-hal tertentu untuk mendapatkan perhatian dari audiens tadi. Lalu yang berikutnya itu teknik presentasi karya ilmiah, di mana dalam mengenali audiens tentunya kita harus berhasil menjawab pertanyaan yang mungkin terlintas di audiens tadi atau mungkin yang dia sampaikan kepada kita. Mungkin seperti siapa audiens yang kita sampaikan tadi, apa yang ingin mereka dengar, dan juga di mana dan dalam situasi bagaimana presentasi yang akan kita buat untuk audiens tadi. Lalu yang berikutnya yaitu untuk mengurangi rasa cemas, di mana dalam mengurangi rasa cemas ini susun 3 pondasi presentasi dengan baik dan pilih topik yang benar-benar kita pahami sehingga apa yang kita sampaikan tadi juga sehingga dengan
kita yang memahami topik yang kita sampaikan tadi, sehingga apa yang kita sampaikan tersebut bisa sampai dengan baik ke audiens atau pendengar tadi. Lalu yang berikutnya, tumbuhkan keyakinan bahwa apa yang kita sampaikan tadi benar, meski terkadang kita ragu dengan apa yang kita sampaikan tersebut apakah benar atau bagaimana. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, persiapkan peralatan dengan baik sehingga jalannya presentasi dari karya ilmiah tadi dapat berjalan dengan lancar. Lalu yang berikutnya itu membuka presentasi, di mana dalam membuka presentasi tadi yang pertama yang harus dilakukan yaitu perkenalkan diri dengan hangat. Lalu yang ketiga, gunakan kutipan dan humor, di mana dalam menggunakan kutipan dan humor ini, di mana dalam menggunakan kutipan dan juga humor tadi, kutipan itu berfungsi sebagai penambah kredibilitas dari presentasi karya ilmiah kita tadi, dan humor itu tadi sebagai cara supaya jalannya presentasi karya ilmiah tadi tidak berlangsung canggung atau tegang. Lalu yang berikutnya yaitu bertanya untuk menarik interaksi dari audiens tadi. Lalu yang berikutnya itu cara menutup presentasi, di mana dalam cara menutup presentasi tadi, simpulkan secara sederhana presentasi dan respon audiens Anda. Tidak mengulang-ulang pernyataan yang membuat audiens menjadi bosan. Hindari kata meminta maaf, karena kata meminta maaf itu dapat mengurangi kredibilitas dari apa yang telah kita buat tadi. Lalu yang berikutnya, sama halnya pada saat membuka presentasi, mengakhiri presentasi dengan penyampaian pesan atau kesan baik melalui cara mengutip, mengisahkan, menghibur, menyampaikan fakta, atau bertanya. Mungkin sekian presentasi PowerPoint dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.